Shalom. Shalom teman-teman. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan sukacita pada pagi hari ini. Yes. Ya, puji Tuhan. Yuk mari, karena ini adalah harinya Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu yang telah Engkau curahkan atas setiap kami. Kami masih boleh membuka mata kami di hari yang baru ini. Kami masih boleh menikmati kesehatan yang daripada-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Kami mau siapkan hati kami mau buka hati kami supaya berkat-berkat-Mu boleh kami terima dan kami boleh hidup baru setiap harinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita angkat satu pujian ini, Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan,
Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, dan hati kita sendiri untuk menerima sabda Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau membuka telinga hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan, agar tertanam di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan padamu. Haleluya. Amin. Shalom guys, selamat pagi. Kembali lagi kita beribadah. Kita mau dengerin satu tema yuk. Pagi ini kita belajar tentang kesabaran. Sabar terus kak. Hari-hari ini sabar wis pokoknya. PPKM suwi enggak ditambahi, ya sabar, gitu. Makanya tema hari ini sabar. Oke, pembacaan renungan kita pada pagi hari ini ada di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dalam kita berinteraksi dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, ada kalanya semua atau beberapa orang gak sesuai loh seperti apa yang kita bayangkan.
apa yang kita mau. Betul? Kalau kita ketemu dengan beberapa orang di sekeliling kita mungkin punya pandangan berteman dia dengan dia asik. Tapi pada kenyataannya malah bikin jengkel, malah bikin dongkol, malah bikin marah-marah. Yang tega-teganya wis kancane dhewe nyakitin. Orang nyakitin perasaan, nyakiti awak yoan, njar kepiye. Ada kalanya hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Yuk kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita baca bahan perenungan kita pada pagi hari ini di dalam Matius 18 ayat 21. Kak Fendi bacakan 2 ayat saja. Nanti teman-teman bisa baca di dalam ayat-ayat selanjutnya di rumah ya. Kak Fendi sangat berharap ketika beribadah kita semua mendengarkan firman Tuhan dengan semangat, dengan benar-benar dan menikmati hadirat Tuhan. Oke, Kak Fendi bacakan di dalam Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sering kita dengar tentang ayat ini kan? Dan teman-teman bisa baca selanjutnya di ayat 22 sampai ayat yang ke-35. Kak Fendi mau simpulkan seperti ini. Tuhan Yesus kasih perumpamaan kepada muridnya yang bernama Petrus ini. Dikatakan ada orang yang berhutang. Ada orang yang berhutang pada seorang raja. Dihadapkannya seorang yang berhutang pada seorang raja. Dia berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan kurang lebih 50.000 rupiah. Jadi kalau Kak Fendi hitung-hitung nih ya, dengan 10.000 talenta itu hasilnya 3T atau 3 triliun atau 3.000 miliar. Kebayang nggak kalau dibeliin kerupuk sak Jogja entok kabeh? 3.000 miliar. Seorang ini berhutang pada raja itu 3.000 miliar. Raja itu berkata, "Piye iki? Utangmu 10.000 talenta." Terus dikatakan di ayat selanjutnya dikatakan, mulailah orang itu sujud padanya. "Aku gak mampu Tuhan, aku gak mampu bayar 10.000 talenta." Raja itu berbelas kasih. Raja itu berbelas kasih pada orang yang berhutang 10.000 talenta tersebut. Dikatakan sampai raja itu berkata, "Jual 10.000 talenta, gede loh, 3.000 miliar. Jual segala harta bendanya, bahkan anak istrinya," dikatakan raja itu, supaya melunasi hutangnya 10.000 talenta. Tapi raja ini berbelas kasih. Ketika dia sujud menyembah raja itu, dikatakan di ayat 26, "Maka sujudlah hamba itu menyembah dia," katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan."
dikatakan di ayat selanjutnya, lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Wow, 10.000 talenta, 3.000 miliar. Enggak kecil. Tadi Kak Fendi bilang, kalau ini dibelikan kerupuk sak Jogja entek kabeh kuwi. Yakin Kak Fendi. Dan baru saja dikatakan di dalam firman ini, baru saja dia keluar, ya kan? Ketemu dengan orang yang berhutang hanya 100 dinar. Tadi Kak Fendi bilang apa? 1 dinar itu 50.000. So, kalau kita hitung-hitung 100 dinar itu 5 juta. Lalu yang dikatakan orang ini apa kepada orang yang berhutang 100 dinar itu? Dikatakan ia menangkap di ayat 28 dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Dia tangkap, dia cekik. Bisa dibayangkan ya, ini melakukan kekerasan juga. Dia tangkap, dia cekik. Dikatakan sama dia, bayar hutangmu. 100 dinar. Oke. Lalu orang tersebut ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan temannya ini yang nagih hutang pada dia di ayat yang ke-26. Hampir sama, coba dilihat ya. Ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon padanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Hampir sama dengan ayat 26. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon padanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Apa yang dibacakan di dalam ayat 26 ya, biar kita bisa mengulang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Hal yang sama, temennya ini ngutang 100 dinar dan dia melakukan hal yang sama. Dia sujud, dia bilang, sabar dahulu, hutangku akan kulunaskan. Kebayang gak teman-teman? Aku sing ngutang 3.000 miliar, ketemu kamu di jalan yang utangnya 100 dinar, dalam artian 5 juta. Aku yang utangnya 3.000 miliar ki diampuni, wis rasa bayar. Aku ra tega ngelihat kowe. Ketemu orang di luar yang punya hutang 5 juta. Dilakukan apa coba? Ayat 31. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Baru saja hutangnya 3.000 miliar itu dilunaskan oleh seorang raja yang baik hati, tergerak belas kasihannya. Dia gak tega. Baru saja dia menerima pengampunan yang luar biasa. Tapi ketika temannya, dia ngelihat temannya yang berhutang padanya 5 juta, dia gak terima, dia harus bayar sampai di penjara. Nanti teman-teman baca lagi ya, sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan hari ini, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Pernah gak kita nyakitin Tuhan Yesus? Ini tanyakan kepada dirimu ya. Dalam paling dalam
Kalian tanyakan, pernah nggak sih saya nyakitin Tuhan? Apa terus Tuhan balas nyakitin kamu? Tanya lagi kepada diri kalian ya. Pernah nggak kita minta ampun sama Tuhan? Kalau pernah, berapa kali? Kalau kita, Kak Fendi bayangkan gini ya. Kalau kita berdoa Bapa kami setiap hari sekali saja, hitung umurmu sekarang, sudah berapa kali kalian minta ampun? Berapa kali? Banyak? Sedikit? Firman Tuhan di dalam ayat pasal 18 ayat 22 dikatakan, menurut bahasa yang lain ya, terjemahan Inggris bebas, I do not say it 7 times, Jesus replied, I say 7 times and then again and again until you cannot count. Artinya apa? Saya nggak bilang 7 kali. 7 kali saja mengampuni enggak. Tapi dikatakan again and again. Ketika orang itu berbuat salah kepadamu, ketika orang itu melakukan kesalahan yang berulang kali, sebesar itu pun juga kamu harus mengampuni. Wow. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kak Fen dibacakan sekali lagi ya. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kak Fendi gak mau nakut-nakutin kalian. Firman Tuhan itu bukan untuk nakut-nakutin. Tuhan mau kamu dekat dengan Tuhan bukan karena takut, tapi karena mengasihi Dia. Amin. Amin. Oleh karenanya, tadi Kak Fendi membandingkan berapa kali sih kita minta ampun sama Tuhan. Mungkin kita pernah berkata, oh dia udah nyakitin saya. Sekali. Oh dia udah nyakitin saya yang kedua kali. Mungkin kamu udah bilang, enough, saya udah nggak tahan lagi udah. Saya nggak bisa ampuni kamu. Tapi ingat satu hal, berapa kali kamu diampuni sama Tuhan, sebesar itu pun kamu harus mengampuni orang yang bersalah padamu. Amin. Itu pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kehidupan kita, memberikan yang namanya salah satu buah roh ini, kesabaran. Ayat emas kita pada pagi hari ini ada di dalam Kolose 3 ayat 13a. Dikatakan seperti ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Berapa kali Kak Fendi? Sebanyak-banyaknya. Firman Tuhan katakan again and again. Sebanyak kamu meminta ampun kepada Tuhan, sebanyak itulah kamu ampuni orang-orang yang bersalah padamu. Oke. Kita mau nyanyikan satu lagu. Yesus, padamu ku berseru.
Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh bangga Tuhan kami punya Allah yang jauh lebih mengerti daripada apa yang kami bayangkan. Kami mengerti dan menyadari seberapa besar kesalahan kami. Seberapa besar di waktu-waktu kebodohan kami menyakiti Engkau. Kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Tapi Engkau selalu berkata, I love you. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajari buah roh ini Tuhan kepada kami, yaitu kesabaran. Hati yang mau mengampuni. Mungkin dia sudah menyakiti kita. Berulang kali bahkan Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Yaitu mengampuni dan bersabar.
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Kami orang-orang yang diselamatkan. Kami bersyukur, kami orang-orang yang mendapat perhatian yang luar biasa daripada Engkau. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melingkupi seluruh kehidupan kami. Baik kami yang bersekolah, baik kami yang beraktivitas lainnya, baik kami yang berkuliah. Setiap kami diberkati atas apa yang kami perbuat. Karena atas penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh menjadi sama seperti Engkau di waktu-waktu ke depan. Terpujilah Tuhan kami, Allah kami yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.